Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu melindungi kita dari berbagai macam musibah dan keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sehat dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat untuk belajar dimanapun dan bagaimanapun cara belajarnya. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, insya Allah pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah kita yang saat ini sudah sampai di pelajaran ke-8, Alhamdulillah, yaitu tentang pengurusan jenazah. Sungguh pelajaran ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan memahaminya dengan baik. Sebagaimana seperti biasanya, insya Allah Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum membaca tulisan yang ada di buku cetak kita. Baik, siswa dan siswi SD Islam Mafaza, agama kita, agama Islam, mengajarkan dan mendidik kita agar menghargai dan menghormati sesama umat Islam, baik masih hidup atau orang lain, yaitu orang Islam yang lain sudah meninggal. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati orang lain, untuk menghormati dan menghargai orang Islam yang lain, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengurus dan mempersiapkan orang Islam yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk menghargai orang Islam yang meninggal tersebut. Di sini kita coba renungi, jika orang yang sudah meninggal saja, yang tidak lagi bergerak, tidak lagi berbicara, tetap harus kita hormati, tetap harus kita hargai. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Tentu harus lebih kita hormati dan harus lebih kita hargai. Tidak boleh kita sakiti. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita. Beliau bersabda yang artinya, seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga ucapannya dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, mengurus atau mempersiapkan jenazah orang Islam yang sudah meninggal itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah wajib bagi sebagian orang Islam yang jumlahnya cukup untuk melakukan fardu kifayah tersebut. Jika sebagian orang Islam yang jumlahnya cukup telah melakukan fardu kifayah tadi, maka sebagian yang lain tidak wajib lagi untuk melakukannya. Dan sebagian yang lain itu kalau tidak mengerjakan fardu kifayah tadi, maka mereka tidak berdosa. Karena sebagian orang
Islam yang cukup jumlahnya telah melakukannya. Kecuali jika tidak ada satu orang pun yang melaksanakan fardu kifayah, maka semuanya itu terkena dosa. Jadi fardu kifayah arti singkatnya, jika sebagian sudah melakukannya, maka sebagiannya tidak wajib melakukannya. Dan jika tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Baik, siswa-siswi SD Islam Mafaza, apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika akan mengurusi jenazah orang Islam yang meninggal? Ada 4 perkara yang wajib di dalam mengurus jenazah orang Islam yang sudah meninggal. Yang pertama, memandikannya. Kemudian yang kedua, mengkafaninya. Lalu yang ketiga, mensolatinya. Dan yang keempat, menguburkannya. Inilah 4 perkara yang wajib untuk dilaksanakan ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Baik, kita mulai dengan memandikan jenazah terlebih dahulu. Hukum memandikan jenazah orang Islam yang meninggal adalah wajib. Hukumnya wajib. Dan hal itu apabila jenazahnya bisa untuk dimandikan. Karena jika jenazahnya tidak bisa dimandikan, seperti jenazah yang berada di luar daerah atau di luar wilayah, jadi orang yang ingin memandikannya dengan jenazah itu berbeda tempat tinggalnya, atau jenazah adalah korban kebakaran yang tidak bisa dimandikan, maka jika jenazah tubuhnya tidak bisa dimandikan, seperti jenazah yang terbakar, maka cukup ditayamumkan saja. Begitu pula jika jenazahnya adalah orang yang meninggal syahid di jalan Allah, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan seperti keadaan ia meninggal saat itu. Baik, kita akan membahas bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, perlu kita pahami dahulu bahwa orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang soleh dan orang yang terpercaya. Maksudnya terpercaya adalah dia mampu melaksanakan pemandian jenazah dengan baik, dan dia bukanlah orang yang suka membuka aib orang lain kepada halayak umum. Kemudian orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah untuk memandikannya. Jika tidak ada orang yang diwasiatkan, maka kerabat terdekat jenazah seperti orang tuanya, saudara-saudaranya, atau keturunan-keturunannya. Itu pun jika mereka mengetahui tata cara memandikan jenazah. Jika mereka tidak mengetahui ketentuan memandikan jenazah, maka boleh menunjuk orang yang lain yang baik, yang terpercaya, yang tahu cara memandikan jenazah untuk memandikan jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah jenazah laki-laki boleh dimandikan oleh jenazah laki-laki saja. Jenazah laki-laki boleh dimandikan oleh laki-laki saja, dan jenazah perempuan dimandikan oleh para perempuan saja, kecuali suami dan istri.
boleh saling memandikan. Begitu pula jika ada anak yang meninggal usianya belum mencapai 7 tahun, maka boleh dimandikan. Jika jenazah anak tersebut laki-laki, boleh dimandikan perempuan. Jika jenazah anak tersebut perempuan, boleh dimandikan laki-laki. Nah, dari sini bisa kita pahami jika ada anak perempuan yang usianya telah lewat 7 tahun meninggal, maka bapaknya tidak boleh memandikan. Begitu pula jika jika anak laki-laki yang usianya telah lewat 7 tahun meninggal dunia, maka ibunya tidak boleh memandikan. Laki-laki boleh memandikan perempuan atau perempuan boleh memandikan laki-laki jika suami istri atau jika jenazahnya adalah anak kecil yang usianya belum mencapai 7 tahun. Kemudian tata cara pelaksanaan memandikan jenazah. Yang pertama adalah mempersiapkan tempat pemandiannya, yaitu tempat yang tertutup, kemudian tempat atau alas mandi jenazah. Maka setelah itu jenazah pun dibawa ke tempat pemandian tersebut dalam keadaan aurat masih tertutup, masih pakai baju, masih pakai celana, auratnya tertutup. Kemudian setelah jenazah sampai di tempat pemandian, maka diambillah anduk besar untuk menutupi auratnya. Contoh misalnya jenazahnya adalah laki-laki, maka auratnya dari pusar sampai lutut. Setelah daerah tersebut ditutup dengan anduk besar, barulah bajunya dan celananya dilepas. Kemudian setelah itu jenazah diangkat bagian kepala sampai perutnya, diangkat seperti hampir duduk atau setengah duduk, jadi diangkat miring. Kemudian area perutnya dipijat-pijat dengan perlahan, tujuannya untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa. Jika sudah yakin semua kotorannya telah keluar, setelah itu jenazah dicebokin. Kalau sudah selesai, maka setelahnya jenazah diwudukan seperti wudunya orang yang ingin sholat. Kemudian jenazah pun dimandikan, yaitu diratakan air ke seluruh tubuhnya. Air yang digunakan adalah air suci yang mensucikan, yang dicampur dengan kapur barus atau daun bidara atau sabun. Tujuannya membersihkan tubuh jenazah dari kotoran. Dimulai dari kepala dulu yang diguyur, ya. Kemudian wajah, lalu bagian tubuh kanannya dari pundak bagian kanan sampai ujung kaki bagian kanan. Setelah itu tubuh bagian kiri dimulai dari pundak bagian kiri sampai ujung kaki kiri. Setelah itu mengguyur sisa bagian tubuh yang belum disiram. Dan hal ini dilakukan minimal 1 kali. Namun yang sunnah mengguyurnya sampai 3 kali. Perlu diperhatikan ketika mewudukan jenazah, pada saat berkumur-kumur dan istinsyak, maka cukup mengusap-ngusap bibir jenazah sama area luar lubang hidung jenazah. Itu untuk kumur-kumur dan istinsyak saja. Jadi tidak perlu hidungnya diguyur air atau mulutnya dimasukin air, tidak perlu. Dan juga yang perlu diperhatikan, orang yang memandikan jenazah, selama proses pemandian jenazah
tangannya ditutup dengan sarung tangan. Baik, setelah memandikan jenazah selesai, maka jenazah pun dikeringkan dengan handuk, lalu tetap auratnya ditutup. Kemudian jenazah dibawa masuk secara perlahan untuk dikafani. Nah, ini adalah kegiatan yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya wajib. Area mana yang wajib dikafani? Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali jenazah yang sedang melaksanakan